Baik, untuk melengkapi pertemuan kali ini, kita akan melakukan instalasi control panel pada Windows Server. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan instalasinya adalah melakukan transfer data dari Windows host kita ke Windows Server. Untuk melakukan transfer data, instalasi atau file instalasi control panelnya. Di sini saya akan menggunakan control panel zPanel karena zPanel adalah salah satu control panel yang support untuk digunakan pada Windows Server. Di sini caranya cukup mudah, kita sharing saja, klik properties, kita sharing filenya, pilih everyone, oke, dan close. Di sini kita folder ini sudah tersharing ya. Kita tinggal melakukan pengecekan IP. Nah, pertama kita lihat dulu host adapter kita atau adapter network kita harus berada pada jaringan NAT, karena nanti saya akan sekalian untuk melakukan koneksi ke internet. Di sini kita cek apakah IP kita sudah ada atau belum. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP, di mana server virtual kita sudah mendapatkan IP. Kita tinggal melakukan transfer data dengan cara Samba. Di sini kita pilih di network ya, di network. Nah, di sini kita masukkan IP dari server yang sudah tadi kita lihat, yaitu IP-nya. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, IP-nya 200.141. Oke, kita masuk ke dalam Sambanya. Nah, di sini kita masukkan usernya yaitu administrator dan passwordnya apa yang kalian buat tadi waktu penginstalan Windows Server ya. Itu kan buat password. Nah, di sini kita cari file download karena kita taruhnya di file download. Nah, di sini sudah ketemu foldernya. Kita tinggal mentransfer file zPanel-nya dari komputer asli kita ke virtual. Ini tinggal kita transfer. Nah, di sini sudah ke transfer. Sekarang kita bisa cek filenya di virtual server kita. Oke, sekarang kita cek filenya. Di sini sudah masuk ke folder zPanel-nya. Ya, di dalamnya sudah ada ya folder yang kita kirim tadi dari Windows host ke Windows virtual kita. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan instalasi Visual C untuk zPanel. Nah, di sini zPanel sendiri sudah memberikan kita paket untuk melakukan instalasi Visual C apa saja yang dibutuhkan oleh zPanel. Di sini Visual C yang dibutuhkan yaitu adalah Visual C 2005. Ya, ini pokoknya sudah diatur lah sama zPanel-nya. Sudah mereka atur apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi control panel zPanel ini. Nah, di sini instalasinya seperti instalasi pada program Windows biasanya. Kalian sudah langsung ditampilkan dengan GUI. Di sini hanya menampilkan instalasinya baru berapa yang sudah berjalan instalasi C-nya. Nah, di sini sudah selesai ya instalasinya. Kita bisa finish. Nah, sekarang adalah kita melakukan pengecekan apakah komputer virtual kita sudah terkoneksi dengan internet. Di sini kita harus konekkan dulu lah komputer host kita ke dalam internet. Nah, di sini kita coba ya, sudah mau ya terkoneksi. Tapi kita coba lihat dulu, kita lihat di ping command prompt. Kita coba ping 888. Nah, di sini masih RTO ya. Masih RTO artinya komputer virtual kita belum mendapatkan akses jaringan internet. Sini kita coba dulu enable disable lagi untuk network di virtual kita.
Kita coba ping lagi. Ya, masih RTO. Kita langsung coba di settingan network host kita ya, Windows asli kita. Apakah ada yang salah? Oke, kita lihat di sini disable, enable. Ini langkah troubleshooting yang biasa sebenarnya dalam VMware. Kita coba. Masih RTO juga. Harusnya tanpa kita melakukan settingan ini, komputer virtual kita sudah bisa terhubung ke dalam internet. Tapi mungkin karena ada error di VMware saya, membuat virtual NAT-nya menjadi main-main. Iya, masih tidak mau juga. Oke, kita lihat di settingan properties IPv4-nya. Sudah dinamis. Kita coba on off kan. Oke, masih tidak mau. Kita coba melakukan pemicu ya, agar koneksinya mau tersharing ke VMnet kita. Kita sharing wireless kita yang terkoneksi internet ke dalam VMnet yang terkoneksi yang menggunakan NAT. Ya, di sini mau setelah kita sharing. Oke ya, mau ke ping. Lalu kita lanjutkan untuk melakukan instalasi. Oke, di sini kita coba cek dulu ya. Properties. Kita coba matikan ya. Harusnya kalau dimatikan gini tanpa sharing dia harusnya mau. Harusnya mau. Di sini juga pastikan dia DHCP. Itu DHCP ya. Harusnya dia mau kalau di sharing seperti itu. Ya, RTO berarti di sini saya tidak mengerti, tapi masalahnya kayaknya ada di VMware saya. Sebelumnya mau dia tanpa harus melakukan sharing. Jadi mungkin kalau kalian mau tanpa melakukan sharing ya bagus, tapi kalau tidak mungkin troubleshootingnya bisa seperti ini ya. Jadi kita coba lagi. Nah, ini sudah mau masuk ya pingnya. Sudah mau masuk, kita lakukan instalasi selanjutnya. Instalasi yang kedua itu ada setup cPanel server stacknya ya. Kita install ya, installnya mirip sih kayak install program biasa. Di sini dia lagi instalasi MySQL. Di sini semua service ya, HTTP, file FTP, Apache semua dilakukan install. Nah ini ada error karena komputer kita tidak terkoneksi ke dalam internet, karena di sini dia butuh untuk mendownload satu file. Kita coba lakukan lagi sekali. Di sini kita coba sharing lagi ya. Kita sharing VMnet 8. Oke. Nah di sini lihat properties, masuk ke IPv4 protokol 4. Nah di sini harus dinamis karena kita sharing itu pasti akan menjadi statik. Nah usahakan itu menjadi dinamis ya, karena statik itu berbeda IP jadinya. Nah di sini koneksinya sudah mau berjalan, sudah oke artinya, dan kita bisa melakukan instalasinya. Nah di sini kita butuh yang namanya Net Framework, tapi karena saya ya di sini saya tidak melakukan instalasi Net Framework ya. Harusnya setiap selesai instalasi Windows atau ya setiap instalasi Windows apapun itu menginstal Net Framework, yaitu salah satu installer yang wajib sebenarnya. Karena untuk kita menginstal program seperti Adobe atau game itu membutuhkan Net Framework pasti. Oke, setelah kita melakukan instalasi stacknya, kita lanjut melakukan setup cPanel-nya. Ini sebenarnya untuk setup control panel di Windows Server dibilang mudah ya nggak terlalu juga, karena ada kadang-kadang error yang kita nggak tahu errornya di mana gitu. Jadi di sini
Ya, instalasinya seperti biasa dan menggunakan command prompt ya, karena di sini terminalnya itu adalah command prompt. Nah, sini kita masukkan nama, email, sama seperti kita melakukan instalasi EHCP kemarin. Di sini kita masukkan domain kita. Ya, di sini password untuk login ya. Di sini tertera bahwa username-nya adalah zadmin dan passwordnya kita bisa buat sendiri. Ini passwordnya saya kasih 123 aja biar mudah mengingat. Oke, instalasi sudah berhasil ini ya. Lihat dimana kita merunning semuanya. Ya, anggaplah melakukan restart. Nah, di sini instalasi cPanel sudah selesai. Kalau dibilang lebih mudah daripada Linux, saya rasa sama saja sih, karena instalasi di Linux dengan di Windows itu memang kelihatannya akan lebih mudah di Windows, karena untuk melakukan instalasinya kita bisa melihat interface-nya atau grafisnya atau grafiknya. Di sini kita coba untuk membuka control panel cPanel kita. Kita pakai Internet Explorer aja ya. Saya belum ada install apapun di sini, jadi masih kosongan. Ini Xmulator saja. Kita buka domain yang tadi kita pergunakan atau yang tadi kita buat. Di sini lah xyz.com. Di sini tidak secure. Oh, salah. Kita harusnya add tadi. Oke, kita reload. Kita coba untuk reload. Ya, kita harusnya add ya, karena ya membutuhkan autentifikasi. Oke, ya sudah muncul. Nah, di sini masukkan username-nya. Ingat ya, zadmin. Passwordnya 123. Nah, kita login. Dan berhasil. Jadi ini tampilan cPanel. Kita melakukan instalasinya di Windows Server 2012 R2. Di sini ada banyak sekali ya fungsi yang diberikan atau fitur yang diberikan oleh cPanel. Oke. Kita lihat dulu, di sini ada reseller ya. Reseller ya, untuk kayak menjual lagi. Oke, kita coba untuk membuka webmailnya. Nah, di sini webmailnya menggunakan Rootcube. Nah, Rootcube. Jadi kita coba untuk membuat email pada domain kita yang ada di cPanel. Kita coba dulu. Kita pilih ke mailbox. Oh ya, mailbox. Nah, di sini belum ada domain. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat domain. Di mana kita membuat domain? Di bagian domain manajemen. Nah, di situ pilih domain. Nah, sini kita create saja. Buat domainnya seperti apa ya? Kita buat apa ya? abc.yz ya. Oke, sudah kita create sekarang. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah berhasil membuat sebuah domain yang bernama abc.xyz. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah mailnya. Mail dari domain abc.xyz. Kita masuk ke mailbox lagi. Yap, di sini sudah ada domainnya. Tinggal kita ketik saja ya, namanya apa gitu. Nama usernya. Di sini passwordnya saya 123 aja biar gampang. Nah, sudah terbuat. Kita coba login di Rootcube-nya. x@abc.xyz. Passwordnya 123. Login. Oke, di sini sudah berhasil ya. Sudah terlihat bagian webmailnya. Nah, mungkin seperti itu saja dulu untuk instalasi dari cPanel. Untuk fitur-fitur selanjutnya yang kalian ingin lihat, kalian bisa melakukan instalasi sendiri.
Sekian untuk penjelasan dari control panel pada Windows Server. Di sini kita menggunakan cPanel. Saya ucapkan terima kasih.